Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat yang sering dilupakan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, nikmat inti dan juga nikmat yang sering dilupakan, kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah jamaah, dalam sebuah majelis yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya memberikan manfaat dan menjadikan kita hamba-hamba yang lebih baik lagi, baik di dalam kebaikan dunia ataupun kebaikan di akhirat kelak. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau, juga sunnah-sunnah yang mengiringi amalan-amalan yang wajib, menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat, kemudian dengan sunnah, dengan cintanya kita kepada baginda Nabi, menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan syafaat dan dipertemukan bersama baginda di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di dalam bab solat, subbabnya yaitu pembahasan solat berjamaah. Pembahasan pada kali ini insyaallah akan kita sama-sama akan membahas tentang ahaqqu bil imamah. Kemarin kita sudah sama-sama membahas tentang siapakah orang yang terpenuhi syaratnya untuk bisa menjadi seorang imam. Kemarin sudah sama-sama kita bahas. Di kertas kemarin juga masih ada Pak itu. Kemudian dalam kertas itu juga dibahas tentang siapa yang paling berhak ketika terpenuhi syarat menjadi imam. Di antara orang-orang yang terpenuhi syarat itu siapa yang berhak menjadi seorang imam. Jelas yang pertama sekali yang berhak untuk menjadi imam adalah, yang pertama sekali yang paling utama adalah ketika seseorang memiliki syarat 12 yang sudah kita sama-sama pelajari kemarin, Pak. Syarat itu kami ulang, tidak apa-apa. Yang pertama adalah Islam. Tidak boleh seorang yang selain beragama Islam untuk memimpin ibadah umat Islam. Maka syarat yang pertama mutlak adalah seorang muslim. Yang kedua, hendaklah dia berakal. Tidak boleh seorang imam bermasalah dalam akalnya ataupun di dalam kesadaran ketika ia memimpin pelaksanaan ibadah salat. Kemudian seorang imam hendaklah seorang yang baligh, yang sudah mencapai umur dewasa. Ya, baligh itu adalah mencapai umur dewasa yang sudah dibebani baginya untuk melaksanakan ibadah. Ada pula dalam mazhab Syafi'i yang dibolehkan walaupun belum baligh, disebut dengan mumayyiz. Mumayyiz itu belum baligh, belum ada tanda-tanda dia dewasa, mungkin belum mimpi basah, belum tumbuh jenggot, belum ada jakun, tetapi sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, disebut mumayyiz. Maka ini dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Namun mayoritas ulama syarat ini mutlak harus dipenuhi dan mumayyiz tidak bisa dijadikan sebagai seorang imam. Kemudian yang keempat, harus lelaki apabila imamnya, makmumnya lelaki, dan apabila makmumnya perempuan ataupun khunsah, ataupun seorang yang mempunyai kelamin ganda. Ya. Permasalahan masalah khunsah ini, Pak, kalau nak dibahas, lagi kita bahas. Insya Allah akan kita bahas tentang apa yang dibicarakan oleh ulama dan juga hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan genetik gen. Karena ngapo, kami kemarin pernah ngobrol dengan Prof. Yuwono. Tahu Pak Prof. Yuwono ya? Di sini dulu beliau. Jadi katanya beliau kan ahli genetik gen, ahli DNA. Katanya ada
keadaan kami pernah katanya meriksa seorang seorang wanita yang tidak haid selama hidupnya, tidak pernah. Jadi padahal dia memiliki tanda-tanda kewanitaannya. Setelah dicek oleh beliau bersama timnya, ya DNA-nya, rupanya kami kurang tahu juga tentang kromosom itu. Lupa kami pernah belajar Pak. Yang XY, XXY itu, rupanya dijengok kromosomnya dia ini laki-laki. Ya, tetapi tanda dari tubuhnya itu adalah perempuan. Nah, ini hukumnya cak mano? Nah, itu ulama sudah menjelaskan tentang mana seseorang itu dinamakan laki-laki, mana seorang itu dinamakan perempuan. Kami tanya, jadi mana Prof? Ya, bagi kami itu laki-laki, karena DNA itu tidak bisa ditipu walaupun apa yang nampak itu adalah seorang wanita. Jadi seorang imam itu harus laki-laki tulen, tapi tidak mesti nak dites DNA-nya. Kayak Ustadz Ade, nak dites DNA jadi seorang imam. Mana jelaslah beliau lah sudah ada anak, beliau lah jelas bahwasanya beliau adalah seorang lelaki. Ya. Kemudian syarat selanjutnya yaitu suci dari hadas dan najis. Seorang imam harus bersih, toharoh dari najis dan juga hadas. Najis adalah hal yang nampak, hadas itu hasil dari ketika seorang diharamkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan itu sudah sama-sama kita pelajari. Kemudian benar bacaan dan rukun sholatnya. Jadi rukun harus sudah tahu, rukun sholat itu ada 13. Pertama, niat dan seterusnya. Kemudian tahu juga bacaan Al-Fatihah dengan baik dan benar. Bukan masuk dalam kategori yang bisa merubah makna dalam rukun terkhusus Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim, dari siratal ladzina an'amta alaihim. Hal tersebut bisa merubah makna dalam Al-Fatihah sehingga berdampak kepada tidak sahnya seorang imam. Kemudian bukan seorang makmum, dan dia tidak berniat menjadi seorang makmum. Kalau dia berniat seorang makmum, maka statusnya walaupun di depan posisinya dia tidak bisa atau tidak sah menjadi seorang imam. Imam mampu mengucapkan huruf dengan benar. Seperti yang kita bahas kemarin Pak, wong Palembang yang berdegot itu tidak bisa untuk menjadi seorang imam. Bismillahirrahmanirrahim, tidak bisa. Harus Bismillahirrahmanirrahim. Namun akan sah apabila seluruh yang sholat ini imam dan makmum berdegot galau. Baru boleh sah. Paling peleme mana yang degot yang merdu, maka itulah dijadikan sebagai seorang imam. Kemudian dalam mazhab Hanafi dan Hambali seorang imam harus selamat dari uzur-uzur. Uzur-uzur seperti penyakit-penyakit yang datang tiba-tiba, Pak. Sulusul bul, seperti beser, atau dia punya penyakit tertentu yang tiba-tiba keluar darah mimisan. Maka menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, kalau yang ini tidak boleh dijadikan imam. Tapi kalau mazhab Syafi'i, boleh, cuman makruh, menpacak cari. Tapi yang tidak katik lagi, ya sudah ada apa-apa dimajukan. Kemudian dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, hendaklah imamnya jangan berbeda mazhab. Karena kalau berbeda mazhab, bisa menyebabkan batal di antara imam dan makmum. Mazhab Syafi'i berpendapat bersentuhan dengan seorang wanita, bahkan seorang istri bisa membatalkan. Khusus wanita yang bukan mahram. Mazhab Hanafi mengatakan bersentuhan nak dengan mahram, bukan mahram, nak dengan bini, bukan bini, atau bini wong lain, tersentuh, maka tidak batal. Karena ngapa? Makna lamastumun nisa di sana dalam Al-Quran bukan bermakna menyentuh, tetapi al-wat'u adalah berhubungan. Nah, mana imam mazhab Syafi'i, aku jingok tadi, imam tadi salaman dengan ustazah. Ya, mazhab Syafi'i batal dengan bini batal. Ini dengan bini wong lain. Maka antara imam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi ini berbeda, maka tidak boleh dijadikan imam. Ya. Kalau mazhab yang lain tidak apa-apa. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Dalam mazhab Hambali hendaklah imam seorang yang adil, harus jujur, bukan imam yang fasik kok. Imam yang halal haram hantam tadi. Itu masuk dalam kategori yang tidak sah ketika dijadikan imam dalam mazhab Hambali. Kemudian terakhir dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, seorang harus ada. Maksudnya adalah dia melaksanakan sholat memang pada waktunya dan pertama sekali. Bukan ngulang
ataupun bukan kodok. Ngulang dikarenakan buang angin. Ya, melaksanakan sholat pada waktu itu, itulah kita sering berniat, usolli sholat al-maghrib salasa rakaat adaan lillahi ta'ala. Artinya apa? Saya melaksanakan sholat maghrib ini pada waktu maghrib dan pertama sekali. Bukan i'adah, kentut, mungkin buang angin, berwuduk, sholat lagi. Nah, sholat yang kedua disebut i'adah. Atau batal tiba-tiba masuk isya. Bukan waktu maghrib, lah keluar waktu maghrib, dia melaksanakan sholat maghrib. Itu yang disebut dengan kodok. Jadi kodok itu Pak bukan ganti artinya. Melaksanakan sebuah ibadah di luar waktu yang ditentukan. Melaksanakan puasa Ramadan di luar Ramadan. Kodok namanya. Melaksanakan sholat subuh di waktu duha. Kodok subuh. Dan sebagainya. Nah, syarat 12 ini menjadi faktor utama diutamakan ketika menjadi seorang imam. Jadi kita jengok, ini si A syaratnya cuma 10, yang ini 11, yang ini 12. Maka yang pertama sekali diutamakan adalah yang paling terpenuhi syarat tadi. Ahaqqan nas bil imamati fi zurufinal hadira. Sekarang, Pak, pada zaman sekarang ulama sepakat ya bahwasanya mayoritas ulama sepakat bahwasanya yang paling berhak untuk menjadi seorang imam ketika sudah terpenuhi. Dan kita terpenuhi galau Pak ini sekarang. Pak Haji 12 tahu, seluruhnya Ustadz Ade tahu. Ya Ustadz Mukarram tahu galau bahwasanya terpenuhi syarat 12 tadi itu, maka cari huwal afqah yang paling tahu tentang agama Islam. Itu yang paling berhak. Jadi Ustadz Ade mungkin tahu terpenuhi syarat, tapi beliau ini tamatan komputer. Ustadz Mukarram, Ustadz Ade tamatan engineering. Pak Haji tamatan agama, syariah, Islamiyah misalnya. Terpenuhi syarat, maka yang paham agama ini yang lebih diutamakan. Namun Ustadz kalau seandainya kita dulukan Ustadz Ade, cak mana ada apa-apa. Cuman ini yang paling berhak pertama sekali dimajukan. Bi ahkamus salat, terkhusus di pembahasan salat, wa hadza huwal mafhumu fikhan, ini yang dikehendaki dalam fikih, illa anal fuqaha dzakaru tartiban, kecuali ulama berbeda pendapat menyusunnya. Ya. Kami Pak di dalam kertas yang kemarin kami tulis itu, di antara susunan-susunan setiap mayoritas ulama itu berbeda, setiap ulama itu berbeda. Ada yang mendahulukan yang baca Al-Qur'annya indah, bukan benar Pak. Kalau benar itu mutlak. Yang indah, Al-Fatihahnya indah. Yang ini mungkin ustadznya ini benar, tetapi bacaannya tidak terlalu indah. Ada yang bentuknya sampai baca bismillah wong lah khusyuk salatnya. Ada yang berpendapat bahwasanya bacaan itu lebih utama. Ada yang berpendapat yang lebih utama itu pemimpin. Contoh ketika terpenuhi syarat galau, maka pemimpin itu dimajukan. Pemimpin di sini dalam ruang lingkup kata ulama, ada yang bersifat besar seperti presiden, gubernur, ada yang pemimpin dalam ruang lingkup yang kecil. Siapa? Ketua masjid atau ketua peribadatan. Itu pemimpin. Karena pemimpin itu ngapa diutamakan? Tahu kondisi masyarakatnya dan tahu kondisi makmumnya. Maka itu diutamakan. Tapi kami tidak terlalu banyak membahas tentang tentang mazhab yang lain karena kita menjelaskan mazhab Syafi'i, namun tidak sama, cuman urutannya yang berbeda antar tiap mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, boleh Pak nanti kalau nak request mazhab yang lain, bisa insya Allah sama-sama kita bahas, cuman panjangnya Pak. Mazhab Syafi'i sesuai dengan buku yang kita pelajari. Ahaqqan nas bil imama al-wali fi mahal wilayati. Yang pertama sekali, menurut mazhab Syafi'i adalah pemimpin di daerah tersebut. Jadi kalau seandainya pemimpin di sini ada Pak RT, Pak RT pertama sekali. Tapi tetap syarat utama mutlak tadi itu terpenuhi syarat 12. Kalau ada ustadz, terpenuhi syarat 12. Kemudian Pak RT, tidak terpenuhi syarat 12 tadi, cuma 3. Maka tetap ustadz ini diutamakan. Namun ketika ustadz 12, Pak RT tadi 12, maka tetap pemimpin yang diutamakan. Termasuk Pak, kalau ada tamu main ke rumah kita, sholat di rumah kita, maka tuan rumahlah yang berhak untuk menjadi seorang imam. Rasul SAW bersabda, La yu'ammana rajulur rajula fi sultanihi. Tidak ada seorang
tidaklah seseorang itu mengimami seorang yang lain kecuali dia di dalam kekuasaannya, dalam kesultani, kecuali dalam kekuasaannya. Dia pemimpin dalam wilayah dia. Wala yaq'adu fi baitihi ala taqrimatin illa biizni, dan juga tidaklah duduk seorang di rumahnya ataupun sebagai tamu kecuali dia harus izin dulu. Di sini hadis ini menjelaskan dua hukum. Yang pertama, seorang seorang yang pemimpin itu berhak untuk menjadi imam dan tidak boleh tamu duduk kecuali diizini duduk. Mana Ustaz kalau seandainya tamunya tidak paham? Ya sudah, bertegak terus. Tapi biasanya silakan duduk, baru duduk. Ini dah ada tamu yang bentuknya belum disuruh duduk. Ada minum dak? Nah, itu masuk dalam kategori yang tidak sesuai dengan adab dalam bertamu. Imam Syaukani berkata, wa zahir anal murad bihi sultan allazi ilaihi wilayatu umurin nas. Jadi di sini maksud wali di sini adalah yang mengatur urusan manusia. La sahibul bait wa nahwi, bukan pemimpin dalam rumah tangga. Kalau berbicara tentang pemimpin rumah tangga, pemimpin galau kita Pak yang sudah nikah ini. Tapi maksud dalam hadis di sini adalah pemimpin dalam sebuah wilayah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Bupati, sampai ke presiden. Tapi harus sesuai dengan syarat yang tadi. Banyak wong yang salah tangkap pula ketika mengatakan pemimpin itu lebih berhak, jadi disuruhlah maju pemimpin. Ya, mau tak mau pemimpin malu sama salah nolak. Itulah jadi hasil siratal ladzina an'amta alaihim tadi, Pak. Maka itu juga harus dipahami syaratan tentang syarat tadi itu. Fa yataqaddamu aw yuqaddimu gharihi walau fi milki ghairihi. Kalau seandainya ada dua pemimpin, mana yang paling tinggi disuruh untuk menjadikan imam dengan syarat sama-sama. Semoga Pak kita jadi pemimpin-pemimpin kita ni lil muttaqina imama. Karena ngapa Pak zaman Nabi dulu pemimpin-pemimpin itu mutakun galau. Sehingga untuk penerapan imam ini mudah. Ketika ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada sahabat-sahabat yang lain, Rasul diutamakan. Ketika Rasul sakit, yang diutamakan siapa? Abu Bakar sebagai pemimpin yang pertama sekali masuk Islam. Ya, dari kalangan laki-laki, dari kalangan anak kecil, Ali bin Abi Thalib. Ketika sudah Abu Bakar wafat, pemimpinnya Umar bin Khattab. Itu salah satu agak di negara mana pemimpin ini dan sebagainya. Ya. Walau kana ghairu aksar minhu Qur'anan wa fikhan wa raw'an wa wara'an wa fadlan. Walaupun uang tersebut di samping imam tadi itu ada seorang yang hafiz Quran ataupun ahli fikih ataupun warok. Warok itu apa? Yang atau jarang melakukan hal yang makruh, itu disebut warok. Aman kita ni hobi Pak, yang makruh-makruh laju ke. Apa contoh makruh? Yang melaksanakan makruh itu diantaranya adalah tidak melaksanakan sunnah. Itu makruh. Contoh, sebelum sholat yang harusnya ada disunnahkan untuk sholat sunat qobliyah, kita tidak sholat sunat qobliyah, disebut makruh. Ya, maka orang yang warok tetap wafadlan ataupun memiliki kemuliaan. Kalau seandainya dia bentuknya pemimpin terpenuhi syarat, maka dialah yang lebih berhak untuk memimpin. Fal wali fi mahali wilayati aula min afqah wal malik. Maka di sini mengatakan wali ataupun seorang pemimpin itu lebih berhak daripada orang yang lebih pintar dalam urusan agama. Kemudian yang kedua, summa al-imamur ratib. Ketika imam sudah katik pemimpin, Pak RT tidak datang, ataupun Pak RW tidak katik. Ya. Kemudian siapa yang lebih berhak? Imam ratib. Apa? Imam yang sudah ditentukan oleh masjid ataupun tempat sholat. Maka jangan nyerobot. Sebut siapa ini? Ya sudah ada imam ditentukan bahwasanya maghrib imam ini, imam ini, imam ini. Tapi kalau seandainya tidak katik, pemimpin tadi. Summa sakin bihaqi in kana ahlan laha wa malik man fa'aula bil imam bil afqah. Yang kemudian yang selanjutnya adalah orang yang tinggal di tempat sana. Maksudnya apa? Kalau sana itu rumah ataupun sebuah wilayah atau kompleks tertentu, maka dialah yang berhak untuk menjadi seorang imam. Wa taqdimul al-muqtari al-makri wal ma'iru alal musta'ir fa ilam yakun ahlan lahu taqdim. Kemudian yang selanjutnya baru Pak masuk summa yuqaddimul afqah, baru ustadz yang paham tadi. Pemimpin ndak kate, kemudian urutan ataupun imam yang yang sudah ditunjuk juga ndak kate,
baru Ustaz, jingok tiba-tiba Ustaz Abdul Somad datang, suruh imam. Ketika ada Pak RT, Pak RW, RT-nya bagus bacaannya, sudah belajar fikih pula. Maka Pak RT walaupun ada Ustaz Abdul Somad di sana, menurut mazhab Syafi'i. Kalau kita kapan-kapan lagi dengar Ustaz Abdul Somad imam, misalnya macam itu. Padahal abdolnya lebih baiknya adalah dahulukan. Ketika RT dak kate, kemudian imam tetap dak kate, baru majukan orang yang afqah, yang paling paham agama. Fal aqra, kemudian orang yang indah bacaannya dan banyak bacaannya, bukan benar, indah, benar dan indah bacaannya. Fal aura, kemudian wong yang soleh, yang tadi boro-boro nak melaksanakan hal yang haram, yang makruh bejalang dilakukan. Fal aqaddamil hijrah, kalau dulu zaman Nabi yang lebih utama itu adalah wong yang hijrah, macam muhajirin, sahabat-sahabat Nabi yang hijrah bersama Nabi ke kota Madinah. Ada sahabat-sahabat yang memang tinggal di Madinah, disebut dengan Ansar. Summa asbaqa islaman. Siapa yang lebih dahulu Islam? Maksudnya apa? Kalau ada yang mu'alaf, maka siapa yang dulu Islam? Kalau seandainya muslim, berarti yang paling tua, karena dia yang paling dulu Islam. Ya. Fal abdulu nasaban, kalau ada nasab keturunan Nabi, maka didahulukan. Fal ahsanu sira, kemudian dia memiliki cerita ataupun memiliki riwayat yang baik. Fal anzafu sauban, dakati dahulukan yang paling bersih dan bagus pakaian. Summa naziful badan, dak kate lagi yang badannya bagus. Dak kate tayyibu as-san'a, ketika make minyak wangi yang paling harum. Dak kate ahsanu sautan, baru Pak di sini yang indah suaranya, merdu suaranya. Fa ahsanu surah, kemudian dak kate maka cari yang paling belagak, Pak. Ya, awajhan. Dak kate lagi baru siapa yang sudah nikah. Nikah ini terakhir, Pak. Jadi yang nikah ini menurut mazhab Syafi'i ada yang terakhir. Ya urutannya tuh yang paling pintar agama, dak kate pintar agama, yang paling bagus bacaannya, yang benar bacaannya, kemudian yang paling soleh, kemudian Islam duluan, nasabnya bagus, kemudian yang paling terakhir adalah yang nikah. Kita ini terbalik, yang tua dulu disuruh. Oh ya, sesepuh kiai itu tuh. Ketika disuruh imam, batuk. Diam. Jamalan jingok. Masih hidup, alhamdulillah. Cuman batuk beda. Kan gawat encak itu, Pak. Ya, atau yang bentuknya, bujang. Kata istilahnya, bujang. Ini masih bujang, jangan diinikan. Kalau dia seandainya punya kemampuan, punya ilmu fikih yang bagus, bacaan Al-Quran, maka bujang lebih utama daripada mendahulukan orang tua yang salah dalam bacaan Al-Qurannya. Fa in istawu fi jami'i dzakarna tanaza'u, kalau sama galau Pak, maka didahulukan yang kami sebutkan tadi, aqra bainahum wal adal aula bil fasik, dan tidak ada melaksanakan hal-hal yang fasik. Bal baligh aula minas sabi, seorang yang lebih tua, yang baligh itu lebih bagus daripada anak-anak. Wal haru aula minal abad, orang yang bebas lebih utama daripada dia seorang budak. Wal mukim aula bil musafir, kalau seandainya ada yang musafir, ada yang mukim, maka mukimlah yang lebih berhak untuk mengimami daripada seorang yang musafir. Wa waladul halal aula min waladiz zina, kalaupun ada anak yang hasil dari hubungan suami istri yang sah, lebih baik daripada hasil dari anak dari hasil hubungan perzinahan. Wal a'ma mislul basir, begitu juga dengan yang buta dan juga yang tuli, itu lebih diutamakan orang-orang yang bisa mendengar dan juga bisa melihat. Li'anal a'ma la yansur illa ma yashghulu fa huwa akhsha. Orang yang buta itu agak takutnya dak terjingok hal-hal yang bentuknya membahayakan. Jadi kita masuk pada hal-hal yang dibolehkan bagi ulama untuk melakukan, dibolehkan oleh imam walaupun itu dalam keadaan solat. Lagi kita juga masuk ke pembahasan tentang solat khauf. Solat khauf itu solat yang agak berbeda dengan solat berjamaah, Pak. Dalam keadaan perang, ya. Kemudian wal basiru yanzuru ilal khabas fa huwa ahfaz. Kemudian juga orang yang buta juga bentuknya tidak pacak jingok kalaupun ada najis dan sebagainya. Ai abad anin najasah, dijauhi dari najis dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir man
tukrah imamatuhu wa makruhatil imamah. Yang terakhir, tadi siapa yang paling berhak, sekarang pembahasan tentang apa-apa saja yang dimakruhkan ataupun hal-hal yang dimakruhkan untuk dijadikan sebagai seorang imam. Jadi kalau kita nunjuk wong, ada hal-hal ini makruh kita menunjuknya imam, tapi tetap sah dalam pelaksanaan. Yang pertama adalah apabila imam tersebut alim, pinter, ya ilmu fikihnya bagus, tetapi dia fasik. Nah, ketika dia ini nyanyi dengan biduan misalnya. Ya, ada kemarin pernah kami ceritakan kan Pak, jamaah nanya ke kami. Ustadz katanya, ada si bapak itu katanya, tidak sebutkan namanya, bapak A katanya kan, kondangan, nyanyi dengan biduan, sholat zuhurnya langsung dia ngimam, mana hukumnya? Ya, ulama mengatakan selain dari madhab yang kami sebutkan, seperti madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali mengatakan hal tersebut fasik. Dalam artian dibolehkan menjadi imam, namun dia masuk dalam kategori hal dimakruhkan. Kemudian yang kedua, mubtadi' alladzi la yakfuru bi bid'ati. Seorang yang seorang yang bid'ah tetapi tidak sampai kepada hal yang kafir tadi. Contoh bid'ah kafir itu cak mana? Bid'ah salat subuh 3 rakaat. Kemudian menambah Tuhan selain Allah, menambah nabi baru dan sebagainya. Bisa berbicara dengan malaikat mungkar nakir misalnya. Itu termasuk salah satu bid'ah yang bisa menuju kepada kekafiran. Maka hal tersebut tidak disarankan. Namun kalau bid'ah yang masih tidak menjurus kepada kekafiran, contoh Pak, ya seperti yang pernah kami bahas kemarin, itu buat sekolah itu bid'ah. Itu tidak sampai kepada hal yang kafir. Belajar ilmu, membuat sebuah ilmu, itu bid'ah. Tapi tidak menuju kepada kekafiran, maka tetap dijadikan sebagai seorang imam. Al-a'ma, sebagian ulama selain dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwasannya a'ma itu makruh, tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. A'ma itu buta, tidak boleh dijadikan seorang imam. Di Mesir itu Pak ada masjid di dekat daerah kawasan mahasiswa itu ada imam yang buta dijadikan sebagai seorang imam. Bacaannya bagus. Setelah sholat dia bisa memberikan tausiah dan sebagainya. Dan hafiz Quran. Ya, maka dijadikan sebagai seorang imam. Ya. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan biduni karaha. Boleh, silakan seperti orang yang melihat. Kemudian yang keempat, ayu amimu qauman wa hum lahu karihun. Ada imam yang dibenci. Baik mungkin dibenci dikarenakan sifat, benci dikarenakan bacaan, benci dikarenakan ada hal-hal yang berhubungan dengan ibadah yang pernah disampaikan, itu juga makruh. Dia ini lagi. Itulah dibenci. Mulailah. Panjang caknya. Imam dibenci. Yang cak ini sah, cuman makruh. Kalau pacak diganti imam. Yukrahu tatwilu salatu alal qaum tatwilan zaidan ala qadri sunnah. Kemudian memanjangkan, imam yang hobi memanjangkan bacaan. Bukan berarti panjang bacaan itu tidak boleh. Bukan. Itulah tadi seorang imam itu harus abqah. Harus tahu kondisi jamaahnya, Pak. Kanan kiri jingok, itulah imam tuh galak jingok ke belakang, luruskan dan rapatkan. Selain melihat rapat barisannya jamaah, imam tuh jingok, ada dak yai bentuknya lah tunduk. Maka PLB kul huwallahu ahad. Ya, tetapi dijingok di sini, wah ini 30 juz, ini 10 juz. Maka silakan Al-Baqarah, sanggup dia mungkin. Maka di sini kata Nabi, ya, pilihlah ya ketika menjadi imam hendaklah memendekkan bacaannya, jangan sampai memanjangkan. Standar-standar itu sudah diberikan, Pak. Contoh sholat Jumat itu standarnya panjangnya itu seperti surat Al-A'la. Rakaat kedua seperti surat Al-Ghasyiyah. Kemudian ketika Isya itu sama, Al-A'la juga, atau wasyamsi waduhaha. Itu standar yang Nabi berikan. Ya, itu termasuk salah satu bentuk dari sunnah-sunnah yang telah Nabi alaihi salatu wassalam ajarkan. Iza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif, kata Nabi. Man saatnya menjadi imam, maka ringankan. Bukan pendek nian. Tidak ada juga untuk galang imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Pendek gino. Dapat fadilahnya. Ya, cuman khaffif, kata Nabi itu ringankan. Ya. Sehingga apalagi itulah kebanyakan kalau pacak juz 30 itu ringan. Ya.
Fa inna fihim dha'if was-saqim wal kabir, karena di antara kalian itu mungkin ada yang lemah, ada yang sakim, ada yang kabir, yang sudah tua. Ya. Fa idza shalla li nafsihi, kecuali kalian salat dewek kata Nabi, fal yutawwil ma syaa. Maka silangkan panjangkan sesuai dengan kehendak kalian. Ini terbalik. Kalau jadi imam panjang, pendek inna a'toina. Andalan tuh inna a'toina wal asri kulhu. Wah, Pak. Itu. Kalau baca ketika dewean, Pak, tahajud tuh Al-Baqarah, Pak. Tahajud tuh Al-Baqarah. Iya. Al-Baqarah mak mana Ustaz? Boleh kita apa membaca Al-Quran, ada cak stand itu, kemudian kita baca. Boleh tak kita bergerak? Boleh, karena itu hajah kebutuhan. Oke, Al-Baqarah boleh. Utsman bin Affan, Pak, sholat sunnahnya khotam. Setiap malam Utsman bin Affan itu khotam Al-Quran, Pak. Nah, kita kalau baca setidaknya seumur hidup minimal khotam sekali. Lebih bagus lagi setiap Ramadan khotam sekali. Lebih bagus lagi setidaknya sebulan sekali khotam. Ya. Lebih bagus lagi setidaknya setiap hari membaca Al-Quran. Ya. Lebih kurang daripada itu, ya berarti termasuk orang-orang yang pelit. Ya. Kemudian intizarud dakhil, makruh juga, Pak. Jadi memang ada dalam mazhab Syafi'i, ketika seorang lagi wudhu bunyi banyu, maka seorang imam itu ruku. Dalam mazhab Syafi'i kalau baca tunggui sebentar, ditunggui. Ketika dia dengar Allahu Akbar, supaya tidak sampai masbuk. Tapi dalam mazhab selain mazhab Syafi'i mengatakan makruh. Karena ngapa? Lebih baik kita itu salah dia telat. Ya dia dah dapat masbuk, dah dapat jamaah yang sempurna. Tapi setidaknya dia masih dapat berjamaah. Tapi mazhab Syafi'i kalau baca tunggu ke dulu. Tukrahu imamu al-lihan al-lahan. Al-lahanu kasirul lahan. Makruh bagi imam yang bersyahdu. Auzubillahi minasyaitan. Kapan selesainya? Itu makruh. Idak ini, idak batal ataupun sah dalam pelaksanaan imam, cuman kata ulama makruh. Ya. Kemudian tukrahu imama man la yabsah bi ba'dil huruf qaddad wal qaf. Ada yang idak pasehnian, Pak. Ada yang menyebutkan huruf dot itu hafatai lisan, pinggir lidah, kena geraham bagian kiri ataupun kanan. Tapi dia tidak terlalu paseh. Dia menyebutkan do ghairil maghdu, ujung lidah bertemu dengan gusi bagian atas, tetapi tidak merubah makna, maka tetap dibolehkan. Ghairil maghdubi alaihim, padahal aslinya ghairil maghdubi alaihim. Nah, imam yang cak ini tetap sah dalam pelaksanaan, cuman kalau baca cari yang lebih bagus. Kate usat ngan ngam ta'alaihim, laju ke. 9, tukrahu imamatul a'rab wa huwa sakinul badiyah. Kalau seandainya ada imam yang dari luar, kita tidak tahu, mungkin dia musafir ataupun dia dalam keadaan bukan wong asli sana. Kalau baca dahulukan orang yang ada di dalam. Karena seperti yang kami sebutkan tadi, Pak, tidak tahu kondisi jamaah. Ya, atau mungkin ada jamaah yang bentuknya sensi dengan ayat-ayat tertentu, ngejek dan sebagainya. Tiba-tiba imam yang tidak tahu kondisi jamaah ini membaca surat itu, akan tercipta hal-hal yang tidak diinginkan. Yukrahu ayyakun al-imam a'la minal ma'mum biqadri zira'i fakthar. Makruh kalau seandainya posisi imam itu lebih tinggi daripada makmum. Jadi imam itu paling tinggi, kalaupun nak dikasih alas tinggi, paling tinggi itu sekitar 0,5 meter. Lebih dari itu masuk dalam kategori makruh. Jadi mana ratau ke be? Itu permasalahannya agak takutnya, Pak. Amalah semeter tinggi sini, batal imam. Mana naik di mimbar mihrab itu. Maka dimakruhkan. Tetapi ada juga yang memasukkan Syiah itu, Pak, dibuat cak lubang. Justru sebalik yang dibuat cak lubang itu. Itu Syiah. Kalau kita, yang inilah bagus. Tukrahu salat indal ghairah hanafilah khalful waladuz zina. Ini pembahasan dalam mazhab Hambali. Tidak boleh, makruh hukumnya. Kalau seandainya ada seorang imam, dia hasil dari perzinahan orang tuanya. Maka dia dimakruhkan menjadi seorang imam. Tetapi selain mazhab Hambali, boleh. Kalau dia pintar, dia ahli agama, bacaannya benar, maka dia berhak untuk menjadi seorang imam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa, semoga
apa-apa yang kita pelajari pada hari ini, ilmu yang sama-sama kita bahas, Allah berikan keberkahan, Allah berikan manfaat, Allah berikan kehidupan bagi kita di dunia dan juga berikan manfaat bagi kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna farudduhu ilaina inda hajatina ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.